Oke, jadi sudah tampil ya di layar PowerPoint dari saya. Sudah, Bu. Oke, oke. Pertama-tama mungkin saya ingin review dulu ya teman-teman. Kesetimbangan kimia. Apa sih itu kesetimbangan? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Ini rebutan nih, Ivan sama Vivi. Vivi aja deh. Vivi dulu ya Ivan ya, nggak apa-apa ya Ivan. Baik, Bu. Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlibat seiring berjalannya waktu. Oke, tidak ada perubahan yang terlibat seiring dengan berjalannya waktu atau seiring dengan fungsi waktu, gitu ya. Nah, apa syarat agar keseimbangan ini bisa tercapai, teman-teman? Izin menjawab, Bu. Itu ada dua. Yang pertama laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar. Oke, laju reaksi maju dan balik sama besar. Artinya apa? Artinya reaksi yang terlibat di sini adalah reaksi yang seperti apa? Maju dan balik. Gimana? Reaksi apa namanya? Yang punya laju, maju, dan balik itu reaksi apa ya disebutnya? Reversible. Iya betul ya Fisna, reversible gitu ya. Artinya dia reaksinya bolak-balik gitu ya. Jadi nanti teman-teman karena sudah di dipahami oleh kita semua gitu ya bahwa untuk mencapai keseimbangan adalah laju reaksi majunya sama dengan laju reaksi baliknya. Di sana dapat kita simpulkan bahwa nantinya untuk pembahasan soal-soal terkait keseimbangan ini kita akan membahas atau melibatkan reaksi-reaksi yang jenisnya adalah reversible atau reaksi bolak-balik gitu ya. Oke, itu. Kemudian yang kedua tadi apa Ivan? Pak Bu, tadi ada jaringan agak tolak, Bu. Yang kedua itu konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan, Bu. Oke, konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Oke, jadi artinya apa ini kesimpulannya? Sudah tidak terjadi penambahan, ya, baik untuk itu konsentrasi reaktan maupun produk, gitu, karena sudah mencapai keseimbangan tersebut dan artinya konsentrasinya sudah mencapai nilai konstan seperti itu ya. Oke, itu berkaitan dengan keseimbangan. Maaf ya kalau ada bising. Oke, jadi kita langsung saja ya masuk ke berkaitan dengan contoh soal supaya lebih tergambar ya. Karena sebenarnya saya jam 4 ada rapat, jadi kayaknya kita akan agak cepat aja ya untuk tutorial pada siang hari ini. Oke, yang pertama soal tersebut ya kita punya beberapa reaksi, ada reaksi A, B, dan C. Kemudian di sana kita diminta untuk mencari nilai QC. QC untuk setiap reaksi tersebut. Nah, pertanyaan dari saya, gimana kita cara mencari nilai QC? Gimana caranya? QC sama dengan KC, Bu. Oke, sama dengan KC. Gimana cara mencarinya? Kan di sini KC-nya juga tidak diketahui ya nilainya. Coba dibuka-buka lagi materi dari Bu Ayu. Terus KC-nya, Bu, sama dengan konsentrasi produk. Dibagi? Pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Oke, anggap saja koefisien misal N ya. Dibagi, ini M. Oke, dibagi konsentrasi reaktan. Pangkat N.
Oke, gitu ya teman-teman. Ini adalah persamaan umum yang teman-teman harus ingat. Dan yang pasti adalah teman-teman jangan sampai salah dalam memasukkan nilai koefisiennya ini, gitu ya. Itu yang harus teman-teman pahami yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menghitung nilai QC, tipsnya adalah yang pertama, kalian perhatikan reaksi tersebut sudah setimbang atau belum. Jadi, kita lihat masing-masing A, B, dan C. Yang A dulu. Apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum? Belum. Oke, mari kita setimbangkan reaksinya. Siapa yang bisa jawab? Apa dulu yang harus disetarakan? Unsur apa dulu yang pertama kali kita harus setarakan? Selain O dan? Oke, selain O dan H ya teman-teman. Oke, ada unsur apa selain O dan H? N. Oke, berarti kita lihat N-nya sudah sama kah kiri dan kanan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita lihat yang lain. H-nya. H-nya sudah sama kah kiri dan kanan? Belum, Ibu. Oke, artinya biar sama kita harus mengalihkan koefisien berapa untuk ruas kiri? 2, Bu. Oke, 2 yang kanan? Kali 3. Oke. Nah, karena di sini yang ruas kiri dikali 2 ya, artinya N-nya mengalami perubahan nih di kiri. Nah, yang kanan harus langsung kita sesuaikan. Berapa? Harusnya dikali berapa? 2. Kali 2. Oke. Sekarang N-nya sudah sama, H-nya sudah sama, tinggal O. O-nya berapa yang di kiri? 2. 2, Bu. 2 ya. Tadi ada yang jawab 3. 2 ya, teman-teman. Yang di kanan? 5, Bu. 5, Bu. 5. Oke, berarti yang di kiri harus dikali dengan 5/2. 5/2. Oke, ini kita kalikan 2 ya, biar tidak ada pecahan. Berarti ini jadi 4, NH3, kemudian plus, berarti di sini berapa? 5, Bu. Oke, 5O2 menjadi berapa? 4 NO. Iya, 4NO plus 6H2. O. Nah, ketika reaksinya sudah setimbang, baru kita bisa mencari nilai QC-nya. Artinya, persamaan QC-nya ini sama dengan konsentrasi NO pangkat 4 dikali konsentrasi H2O pangkat 6. Oke, dibagi konsentrasi NH3 pangkat 4. iya, dikali konsentrasi O2 pangkat 5. Oke. Nah, ini sesimpel itu ya sebenarnya. Kita sudah dapatkan persamaan untuk mencari nilai QC. Nanti ketika di soal diketahui nilai konsentrasi masing-masing senyawanya, kalian tinggal input aja nilainya ke dalam persamaan tersebut. Oke, gitu ya. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah koefisien. Ya, tadi berarti PR-nya adalah di menyeimbangkan reaksinya atau menyetarakannya. Itu jangan sampai teman-teman masih terkecoh atau masih masih salah gitu ya dalam menyeimbangkannya. Oke, poinnya di situ teman-teman untuk mencari nilai QC. Sekarang yang B, ini kita agak berbeda nih. Untuk soal B agak berbeda. Disetarakan dulu yang pertama. Gimana penyetaraannya? Apa dulu yang harus disetarakan, teman-teman?
Unsur selain Oke, lihat N-nya. Udah sama kah N-nya? sudah Udah ya. Oke, berarti lihat unsur yang lain. Bentar ya, saya anchovy. Bentar ya, saya stop share sebentar. Recordnya. Kita lanjutkan dari soal yang B ya teman-teman. Oke, tadi yang B NO2 plus H2 menjadi NH3 plus H2. Oke, kita harus juga memperhatikan fase dari unsurnya ya teman-teman. Oke, NO2. Di sini N-nya di kanan ada 1, di kiri sudah ada 1 ya. Jadi sudah setara. Kemudian H-nya kita lihat. Di kiri ada berapa, di kanan ada berapa. Atau O-nya dulu boleh. O-nya di kanan ada berapa, di kiri ada berapa. kanan 2 di kiri 1. Oke, berarti di kiri harus kita kalikan dengan 2 ya. Biar sama. Kemudian kita tinggal menyetarakan nilai H nih. H-nya yang di kanan ada 7. 7, yang di kiri ada 2. 2. Berarti di sini kita harus kalikan dengan 7/2 ya. Kemudian dikali 2 semuanya. Nah, ini jadi 2NO2 fase gas plus 7H2 fasenya gas juga menjadi 2NH3 dalam fase gas plus 4H2O. Fasenya apa H2O-nya? Liquid. Oke, liquid. Nah, dalam persamaan nilai QC, teman-teman, yang harus kalian perhatikan adalah bahwa yang mempengaruhi nilainya adalah unsur-unsur fase apa aja? Dikasih tahu nggak sama Bu Ayu? Gas sama Gas? aqueous. Iya, oke, gas dan aqueous ya. Berarti kalau unsur solid dan liquid dia tidak berpengaruh, artinya dia tidak masuk ke dalam persamaan. Gitu ya. Berarti persamaan QC-nya seperti apa? Konsentrasi NH3 pangkat 2 pangkat 2 dibagi konsentrasi NH2 dikali konsentrasi H2 pangkat 7. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada satu hal lagi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tipsnya ya. Yang pertama, teman-teman harus memahami bagaimana menyeimbangkan reaksi. Kemudian yang kedua, kalian harus perhatikan adalah fase. Fase dari senyawa. Gitu. Dari penyetaraan reaksi ini, kalian dapat angka koefisien. Yang mana koefisien ini menjadi orde. Ya, menjadi orde dalam persamaan. Jadi itu nggak boleh salah. Yang kedua adalah fase. Fase ini jangan sampai teman-teman lupa kalau fase solid dan liquid tidak mempengaruhi nilai QC, artinya dia tidak masuk ke dalam persamaan. Gitu ya. Mungkin untuk soal selanjutnya sama sih sebenarnya, yang C-nya juga sama ya. Artinya yang C ini QC-nya hanya dipengaruhi oleh oleh konsentrasi apa? Kalau untuk soal C, berarti dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dari senyawa O2. O2. O2-nya pangkat berapa ya kira-kira?
Pangkat 3 ya, betul. Tinggal dikali silang aja ya, kan di kiri ada, di kanan, di kiri ada 3, di kanan ada 2, ya udah kali silang aja gitu. Biar setara nilai. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya sebenarnya ini sama ya, teman-teman. Jadi apa namanya, bisa teman-teman sebagai PR aja ini di rumah. Kemudian lanjut ya. Nah, ini soal selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa mekanisme reaksi ya untuk tahap pembentukan HBr. Ada 3 mekanisme reaksinya. Kemudian kita diminta untuk apa? Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi keseluruhannya. Caranya sama seperti yang terakhir tutorial yang saya berikan latihan ya, sama kita mengeliminasi senyawa-senyawa yang dia ada di kiri dan ada di kanan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menunjukkan bahwa nilai QC-nya, nilai QC pada persamaan keseluruhan adalah representasi dari nilai QC per tahap reaksi. Nanti kita coba ya penguraiannya setelah kita tuliskan dulu persamaan reaksi keseluruhannya. Oke, gimana caranya membuat atau menyusun persamaan reaksi keseluruhan? Mematikan yang sama di kanan dan kiri. Oke, dieliminasi ya. Apa saja sih senyawa yang sama dalam persamaan ini? Dalam bentuk gas, Bu. Oke, H dalam bentuk gas. Ada di reaksi tahap 2 dan di reaksi tahap 3, betul ya? Oke, selanjutnya ada satu lagi, apa tuh? BR fase gas. BR fase gas yang di sini dengan yang 2 dan 3. Oke, BR 2 dan 3 karena dia sebagai reaktan, yang di reaksi pertama dia sebagai produk ada 2 ya. Jadi bisa dua-duanya dicoret nih. Oke, berarti persamaan reaksi keseluruhannya bagaimana rumusnya? Persamaannya, sorry. BR2 tambah H2 tambah H2 tambah H2 gas. Jadi 2 HBr 2 HBr. 2 HBr. Udah, fasenya gas ya. Oke, ini adalah persamaan reaksi keseluruhan. Nah, dari persamaan reaksi tersebut, kita bisa mencari nilai QC-nya. Berapa QC-nya atau bagaimana persamaan QC-nya? Konsentrasi HBr pangkat 2 Oke. per konsentrasi BR2 pangkat 1 konsentrasi H2 pangkat 1. Oke. Seperti ini ya. Kira-kira persamaan reaksi untuk persamaan QC untuk reaksi keseluruhannya. Nah, bagaimana kita membuktikan yang B? Jadi, yang B ini kita terlebih dahulu harus menentukan atau menyusun persamaan QC per tahap reaksinya. Ya. Jadi dari reaksi tahap yang pertama dulu, QC 1 sama dengan gimana persamaannya? Konsentrasi BR pangkat 2 Oke, dibagi konsentrasi BR2. betul. Kemudian untuk QC2-nya atau QC tahap reaksi 2 konsentrasi HBr pangkat 1 dikali konsentrasi H pangkat 1 dibagi konsentrasi BR pangkat 1 dikali H2 pangkat 1. H2 pangkat 1. Oke, sekarang QC3. Konsentrasi HBr pangkat 1 dibagi
Konsentrasi BR2 kali konsentrasi H2. Ini ya, betul ya? Oke, gimana caranya menunjukkan bahwa nilai QC ini adalah representasi dari QC per tahap reaksi, teman-teman. Caranya adalah kita mengalihkan nilai QC masing-masing tahap reaksinya. Jadi QC 1 dikali QC 2 dikali QC 3. Kalau QC yang methods ini sama hasilnya dengan QC yang atas, artinya dia sudah benar. Gitu ya. Coba kita buktikan. Kita masukkan, kita input nilai QC atau persamaan QC satunya. Sama dengan konsentrasi BR pangkat 2 Oke, dibagi BR2 dikali kali konsentrasi HBr dikali Konsentrasi H oke dibagi konsentrasi BR dikali konsentrasi H2. oke dikali berapa? konsentrasi HBr dibagi konsentrasi H oke dikali kali konsentrasi BR. Oke. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita coba eliminasi yang senyawa-senyawa yang bisa dieliminasi. Yang mana aja yang bisa dieliminasi? BR ya, Ibu. BR ya. BR yang ini, BR kuadrat. Dengan BR ini ya, yang dia ada di bawah sebagai penyebut, dan BR yang ini. Oke, kemudian apa lagi? Konsentrasi H, Bu. Nah, ya. Oke. Kemudian kita bisa menyusun, berarti QC-nya sama dengan apa yang di atas, tersisa apa yang di atas? HBR pangkat pangkat 2. Oke, pangkat 2 dibagi konsentrasi BR dikali. konsentrasi. Oke, nah coba kita lihat apakah persamaan QC yang tersusun sudah sama atas sama bawah? Sudah, Ibu. Sama ya, artinya apa? Ketika hasilnya ini sama, berarti dalam menyusun persamaan reaksi keseluruhannya ini kita sudah tepat. Gitu. Kalau belum tepat atau belum sama hasilnya, artinya masih ada kekeliruan, gitu ya. Entah dalam penyusunan reaksi keseluruhannya atau dalam ini penyusunan persamaan QC setiap tahap reaksi, gitu ya. Jadi mau lewat metode seperti ini atau metode seperti ini harus sama nilai. Itu menandakan bahwa dia sudah representasi gitu dari nilai QC per tahap reaksi. Gitu ya, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Paham, Bu. Kita lanjutkan ya ke soal yang selanjutnya. Yaitu ini sebenarnya sama sih ya kayak yang tadi, jadi ada tulisan PR di sana, silakan teman-teman dikerjakan saja. Kemudian nah ini agak berbeda, jadi kita coba bahas ya untuk soal yang ini. Nah teman-teman, di sini kita mengetahui data suhu ya pada suhu 1200 Kelvin. Nah, di awal saya menegaskan ke teman-teman bahwa suhu ini sebenarnya tidak akan digunakan dalam perhitungan ya. Suhu ini hanya menegaskan bahwa nilai Kc yang terdapat atau yang diketahui pada soal adalah nilai Kc pada suhu tertentu, yaitu pada suhu 1200 Kelvin. Gitu ya. Oke, apa sih yang harus kita cari? Jadi, di sini kita memiliki reaksi pembentukan hidrogen klorida gitu ya, dengan nilai Kc-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk mencari nilai Kc pada reaksi yang ada di bawah, reaksi A dan reaksi B. Oke, menurut teman-teman coba kalian identifikasi atau analisis apa perbedaan dari reaksi A dan B dengan reaksi yang di atas ini. Perbedaannya dari mananya? Yang A itu reaksi pembentuk, yang B pengurangan. Yang A reaksi pembentukan HCl, kalau yang B itu kayak penguraian, bukan, Bu?
Yang B penguraian. Oke, yang B penguraian. Kalau bedanya sama yang A, Setengahnya dari reaksi yang di Koefisien. atas. koefisien. Betul ya teman-teman. Ini perbedaannya di koefisien. Oke, kalau yang B, ini yang pertama dia bedanya koefisien. Koefisien juga beda ya. Betul ya? Jadi kalau yang B, dia perbedaannya di koefisien dan posisi. Oke, itu dulu. Jadi yang pertama kita berhasil mengidentifikasi perbedaannya apa. Oke, dalam menghitung reaksi KC ini, teman-teman, kita menggunakan model data yang diketahui. Gitu. Jadi di sini kalian pastikan bahwa unsur dari setiap reaksi A dan B itu sama dengan senyawa yang terlibat dalam reaksi yang ditentukan, yang diketahui nilai KC. Kalau sama, kan unsurnya sama semua ya, sebenarnya unsurnya ada H2, Cl2 dan HCl. Gitu. Kalau sama, artinya kita bisa menjadikan ini standar. Nilai KC ini standar. Gitu. Kemudian, ketika kita modified nilai koefisiennya atau kita memiliki persamaan bahwa KC2 atau nilai KC untuk reaksi A ini adalah KC1 dikali N. N ini adalah apa teman-teman? N ini adalah koefisien. Maka nilai KC2-nya sama dengan KC1 dipangkatkan dengan N atau dipangkatkan dengan koefisien. Gitu ya. Ini kalau misalkan persamaannya adalah dia koefisiennya saja yang berbeda. Gitu. Tapi di sini ketika posisinya juga berbeda, tadi ya, bahwa reaksi yang B ini reaksi penguraian. Gitu ya. Maka kita punya persamaan. Kalau bentuknya KC2 ini berkebalikan ya. Artinya dia bentuknya nanti 1/KC1 dipangkatkan N. Gitu ya. Ini adalah persamaan umum untuk posisinya yang terbalik. Posisinya berkebalikan. Artinya apa berkebalikan? Si reaktannya jadi produk, produknya menjadi reaktan. Gitu teman-teman. Ini persamaan umum yang teman-teman harus pahami. Gitu ya. Jadi ada dua parameter. Yang pertama kita lihat nilai koefisiennya, kemudian kita identifikasi posisinya, apakah sama ataukah dia berbalik arah. Gitu ya. Berarti kalau kita mencari nilai KC untuk reaksi yang A atau kita tulis KC2A sama dengan berapa teman-teman? Persamaannya gimana berarti? Konsentrasi HCl. HCl. Jadi teman-teman, di sini kan kita nggak punya ya data konsentrasi masing-masing senyawanya tuh kita nggak punya. Kita tuh cuma punya data atau modelnya KC ini teman-teman, nilai KC-nya yang 7,6 kali 10/8 ya. Jadi kita langsung saja pakai rumus yang ini nih. Gitu. Yang harus kalian identifikasi nilai N-nya berapa? Setengah. Iya, setengah ya. Berarti langsung saja KC 2A sama dengan KC 1A. Bentar ya. KC1 dipangkatkan dengan N. N-nya adalah setengah. Berarti kita langsung masukkan nilainya 7,6 kali 10/8 dipangkatkan dengan setengah. Berapa hasilnya? Gitu. Kemudian yang B ya kita susun persamaannya. Berarti KC2B sama dengan apa? 1/KC1 pangkat setengah. Oke, 1/KC1 pangkat N. Kita belum identifikasi nilai N-nya berapa untuk ini. N sama dengan untuk reaksi B, N-nya berapa?
KCL-nya 2, jadi 4/3. Tadinya 1 jadi 2/3. Berarti N-nya? 2/3. Iya, 2/3 betul, naik. 2/3 ya N-nya. Berarti 1 per KC1-nya 7,6 kali 10⁻8 dipangkatkan 2/3 gitu ya. Ini teman-teman karena ada anak matematika di sini, jadi saya rasa kalian nggak kesulitan ya menyelesaikan perhitungan ini. 7,6 kali 10⁻8 dipangkatkan setengah, berapa hasilnya? 3,8 dikali 10⁻8. 3,8 kali 10⁻8. Pangkat 4 nih, Bu. Kok bisa pangkat 8 sih, Pak? Kan udah. Gimana? Bener nggak jawabannya? Kalau saya dapatnya 2,75 kali 10⁻4. Oke, saya juga dapatnya sama kayak Inaya ya, 27,75 kali 10⁻4. Oke, yang B ada yang udah dapat jawabannya? Oke, ini silakan teman-teman hitung dulu ya. Kalau saya sih dapatnya kemarin pas ngitung itu KC2-nya sama dengan 1,2 kali 10⁻6. Kalau saya ya, silakan teman-teman di dihitung dengan kalkulatornya ya. Karena saya ngejar waktu juga, jadi kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Oke, ini silakan jadikan PR ya, karena pengerjaannya sama seperti yang tadi ya. Silakan ini jadi bahan latihan teman-teman. Kemudian, nah, tadi kan kita bermain terus dengan KC, KC gitu ya. Nah, sekarang kita bermain dengan KP. KP itu apa sih teman-teman? Tekanan, Bu. Tekanan apa? Oh. KP. Bagaimana hubungan antara KP dan KC? KP itu konstanta kesetimbangan tekanan parsial. Oke, konstanta kesetimbangan tekanan parsial. Hubungannya dengan KC bagaimana? KP sama dengan P KC. sama dengan KC dikali pangkat N. Betul-betul pangkat N. Delta N. Betul ya, jangan sampai salah. Kalau kalian nulisnya N dan delta N, nanti salah persepsinya atau definisinya ya. Jadi jangan sampai salah. Kemudian di sini kan kita sudah mengetahui ya nilai KC. Oke, kemudian nilai T-nya udah ada. Nilai R-nya berapa sih teman-teman? Nilai R-nya berapa nih nilai R-nya? R sama dengan 8,314. Oke, kali. Dalam apa ini? R-nya beneran 8,314. 0,082. Sebenarnya bisa ya, cuma kita perhatikan satuannya ya. Jadi satuannya yang memudahkan kita. Oke. 0,0821. Satuannya apa ini? ATM liter per mol kali Kelvin, betul ya. Oke, jadi nanti tekanannya adalah dalam bentuk atmosfer, kemudian liter, mol, dan suhunya dalam bentuk Kelvin. Sudah ya, sudah slide. Oke, yang belum kita ketahui lagi apa? Adalah delta N. Delta N ini apa? Perubahan Perubahan apa?
koefisien atau molnya, Bu. Koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Oke, berarti jumlah koefisien dari produk dikurangi jumlah koefisien dari reaktan, ya. Nah, berarti berapa koefisien produknya? Jumlahnya? 1, Bu. 1. Reaktannya? 2. 2. Berarti delta N-nya? -1. -1. Oke. Sudah diketahui semua ya data-data yang kita butuhkan. Jadi kita langsung aja masukkan ke persamaan ini. KC-nya adalah 1,67, kemudian R-nya adalah 0,082 dikali T-nya 500 ya. Dipangkatkan. Pangkat? -1, Bu. -1. Oke, silakan. Bisa dihitung ya sama teman-teman berapa kira-kira hasilnya. Udah dapat? 0,0. 0,04. Oke, 0,04 sama ya kayak yang saya dapatkan hasilnya. Oke, mudah ya teman-teman. Yang pasti kalian harus mengingat persamaan ini. Gitu ya. Yang harus kalian jadikan catatan adalah ini delta N. Jangan sampai teman-teman masukkannya N. Karena itu akan menjadi beda definisinya. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga reaksinya sudah seimbang atau belum. Lagi-lagi ya. Kalau di dalam persamaannya kita melibatkan nilai koefisien, artinya teman-teman harus pastikan benar-benar sudah seimbang reaksinya. Sehingga dalam penentuan koefisiennya teman-teman tidak salah. Gitu ya. Jadi masukkan nilai delta N-nya pun sudah tepat nantinya. Itu kurang lebih, kemudian pastinya adalah perhitungan ya. Jadi sebenarnya jadi momok juga sih kadang-kadang beda misal ngasih tanda kurung dan tidak, itu hasilnya mungkin nanti akan berbeda hasil kalkulasi dari kalkulatornya. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin teman-teman perhatikan, harus teliti dalam menghitungnya juga ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Karena ini sama, jadi kita jadikan latihan ya untuk teman-teman di rumah. Nah, ini agak berbeda, jadi coba kita bahas ya. Oke, untuk soal ini kita memiliki reaksi X menjadi Y, dua-duanya dalam fase gas. Ya, seperti biasa, temperatur di sini adalah menunjukkan bahwa nilai Kc-nya ditetapkan pada suhu tertentu atau 338 Kelvin. Nah, kita diketahui nilai Kc ya, nilai Kc reaksinya kita sudah tahu 1,4. Kemudian di sini terjadi apa? Terjadi perubahan ya, gitu. Perubahan campuran, artinya konsentrasinya mengalami perubahan nih di reaksi 1, 2, dan 3, teman-teman. Gitu. Kemudian kita diminta untuk apa? Untuk menjustifikasi arah reaksi berlangsung, gitu ya, untuk setiap campurannya dalam mencapai keseimbangan. Gitu. Oke, yang pertama kita harus definisikan dulu ya. Di sini kan bulatan berwarna jingga menunjukkan konsentrasi X ya. Dia representasi dari konsentrasi X, bulatan berwarna jingga. Dan bulatan berwarna hijau dia representasi dari konsentrasi Y. Oke, di reaksi 1 dia konsentrasi X-nya ada berapa? 9. Betul ya, teman-teman? Ya. Y-nya? 3. 3. Oke. Kalau yang nomor 2, X-nya berapa? Y-nya berapa? X-nya 5, Y-nya 5. Y-nya 7 ya. Oke, yang 3. X-nya 8. Oke, betul. Nah, ini kita sudah mengidentifikasi konsentrasi dari masing-masing reaksi 1, 2, dan 3. Kemudian kita memiliki persamaan ya untuk menghitung. Jadi prinsipnya gini teman-teman, ketika teman-teman ingin mengetahui ke arah mana reaksi tersebut berlangsung, kalian harus membandingkan apa dan apa.
Udah diajarin belum di kelas? Kita kan di sini punya KC ya. KC-nya ini harus dibandingkan dengan apa sih supaya kita bisa tahu reaksinya berlangsung ke arah mana? QC. Iya, betul ya. Oke, kita bandingkan QC dan KC. Kalau QC-nya kurang dari KC, dia bergesernya ke arah kanan atau dalam hal ini produk ya. Oke, kalau QC-nya sama dengan KC artinya Sistem berada pada kesetimbangan. Oke, artinya dia sudah setimbang ya, atau dia tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Kalau QC-nya lebih besar dari KC, artinya reaksinya bergerak Ke kiri. Bu. Ke reaktan. ke kiri atau ke arah reaktan. Oke, teman-teman. Kita punya prinsip ini ya, untuk menentukan reaksinya akan bergerak ke arah mana. Sedangkan pada soal kita hanya mengetahui nilai KC. Artinya kita harus mencari nilai apa? QC. QC ya, QC per reaksinya. Jadi kita cari nilai QC. QC sama dengan persamaannya gimana untuk mencari QC? Konsentrasi produk per koefisien. Oke, berarti konsentrasi produk atau Y dibagi konsentrasi reaktan atau X ya. Berarti 3/9. Berapa 3/9? 1/3. Ya, berarti 0,333. QC 1. Kalau QC 2, berapa nilainya? 75. 7/5. Berapa? 1,4. Oke. QC 3? Apa per apa? 8/4. Oke, sama dengan 2. Kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman. Untuk reaksi pertama, dia QC-nya adalah kurang dari KC. Artinya reaksinya berlangsung ke kanan. Ya. Oke, kalau yang kedua, dia QC-nya sama dengan KC. Berarti dia reaksinya Setimbang. Kalau reaksi yang ketiga, dia QC-nya Lebih besar dari KC. Oke, berarti dia bergeraknya Kiri. ke kiri. Betul ya, teman-teman? Oke, nah soal selanjutnya, ini kita jadikan PR ya, karena sama prinsipnya teman-teman, sama seperti yang tadi ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, di sini ini sebenarnya mirip sih kayak tadi ya. Kita diminta juga untuk mencari tahu ke arah mana reaksi tersebut terbentuk gitu ya, atau bergerak ke arah CH3Cl atau ke arah CH4. Nah, CH3Cl ini representasi dari produk atau reaktan? Produk. CH4 reaktan ya. Jadi kita diminta untuk menentukan dia sebenarnya bergesernya ke kiri atau ke kanan sih. Sama seperti yang tadi kita bahas, tapi di sini kita modalnya atau data yang diketahui adalah tekanan. Ya, tekanan dari masing-masing senyawa. Gitu, dan nilai Kp. Sebenarnya prinsipnya sama kayak tadi ya, kita bandingkan antara nilai Qp versus nilai Kp. Dan prinsipnya tuh sama seperti itu tadi, kalau Qp-nya kurang dari Kp, dia ke kanan, Qp sama dengan Kp, dia dia setimbang, kalau Qp lebih dari Kp, dia ke kiri. Sama kayak tadi. Bedanya di sini kita mencari nilai Qp dulu. Oke, teman-teman coba nyari nilai Qp-nya. Gimana cara nyari nilai Qp? Apa dibagi apa? Tekanan produk dibagi tekanan reaktan. Oke, berarti tekanan dari produk. Produknya apa aja? P. CH3Cl pangkat 1. Oke. Dikali P.
HCl Mm-mm. yang kecil itu Dibagi. pH 4 Mm-mm. Dikali P. Cl2 pangkat 1. L2. Oke. Tinggal dimasukkan nilainya. CH3Cl berapa tekanannya? 0,24. Oke, dikali 0,47. betul dibagi 0,13. dikali 0, 0,035. oke, berapa nilai Kak QP-nya? Dua 24,79. Oke, 24,79. Sama ya yang lain dapatnya. Oke, kita tinggal bandingkan QP-nya sama nilai KP. KP-nya 1,6 kali 10⁴. Dia lebih besar atau lebih kecil? Dia lebih kecil. Berarti Lebih kecil QP dari KP. kurang dari KP ya. Artinya dia bergeser ke arah Kanan. kanan. Berarti yang akan terbentuk CH3Cl atau CH4? Oke, kesimpulannya CH3Cl yang akan terbentuk. Gitu ya, so simple ya teman-teman. Sangat sederhana dan mudah dalam penyelesaiannya ya. Sudah dipahami ya sampai sini? Paham, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Nah, yang ini sama seperti tadi ya, kita diminta untuk mencari reaksi bergerak ke arah mana, dan modalnya adalah di sini apa? Oke, kita berarti mencari konsentrasi dulu ya. Berarti kita mencari konsentrasi dari masing-masing senyawa dengan modalnya adalah mol. Teman-teman tahu ya, mol gimana caranya nyari konsentrasi dari mol yang diketahui? Gimana caranya? Konsentrasi adalah mol per? Volume. Iya, betul. Jadi kan teman-teman di sini sudah ada datanya liter ya. Jadi kalian tinggal carilah konsentrasinya, kemudian tinggal cari nilai QC-nya dan bandingkan dengan nilai KC-nya. Mudah ya dipahami ya? Oke, kalau dipahami kita jadikan ini latihan teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk soal ini, jadi kita memiliki reaksi oksidasi nitrogen monoksida ya pada ini agak berbeda soalnya karena apa? Karena dia diketahuinya tekanan awal. Tekanan awalnya 1 atmosfer. Tekanan awal dari NO dan tekanan awal dari O2. Ya. Tadi saya bilang ya, kalau dalam menentukan nilai QP ataupun QC gitu ya, dan KC ataupun KP itu harus nilainya dalam keadaan setimbangnya. Tapi di soal ini yang baru kita ketahui tekanan pada setimbangnya adalah O2 atau oksigen. Gitu ya. Jadi PR-nya di sana sebenarnya bagaimana mencari nilai KP ya. Nilai KP-nya kan rumusnya gimana? Tekanan dari apa? Produk. Produk dibagi tekanan dari reaktan. Ya. Oke, kita coba susun ya. Jadi kalau saya biasanya menyelesaikan hal seperti ini dengan diagram MBS ya. Kalau saya mungkin kalau teman-teman punya alternatif cara lain dalam menyelesaikannya silahkan. Yang penting prinsipnya sama gitu ya. Sebenarnya
Intinya adalah bagaimana perbandingan koefisien sih di sini. Kalau saya seperti ini ya, jadi mula-mula tekanannya berapa, kemudian saat bereaksi dia kehilangan berapa tekanannya, dan tekanan pada saat setimbang itu berapa, gitu ya maknanya. Nah ini diketahui mula-mulanya satu ATM nih, si NO dan si O2 di ATM. Kalau di sini dia masih belum punya ya tekanan karena dia belum bentuk kan senyawanya. Kemudian saat bereaksi dia kehilangan sejumlah X tekanannya. Nah, di sini pakai perbandingan koefisien. Ya, NO ini koefisiennya 2, artinya dia minus ya karena dia berkurang. O2 1, berarti X aja gitu ya. Kemudian di sini diketahui tekanan saat setimbang untuk O2 adalah 0,506 gitu ya. Dari persamaan ini tentunya kita bisa mencari ya. Kita bisa mencari berapa sih nilai X gitu ya. Berarti kan 1 min X sama dengan 0,506 ATM. Berapa nilai X-nya teman-teman? 1 dikurangi 0,506 ya. Berapa? Berapa ini? Minus 0,494. Minus? X-nya minus? Enggak ya? 0,494. Oke. Dia disubstitusi ke sini baru nanti jadi minus ya, Ivan? Oke, kalau 2X-nya berarti berapa? Dua kali 0,494. 0,988. Oke, 0,988. Berarti di sini kita ketahui untuk tekanan pada saat setimbang NO adalah 1 dikurangi 0,988. Berapa? 0 dikurangi 1 dikurangi 0,988 adalah 12. 0,012 itu. Oke, 0,012. Kalau di sini berarti dia positif ya, 0,988. Nah, kita udah tahu nih jadinya tekanan masing-masing komponen pada saat setimbangnya ya. Berarti kan kita tinggal masukkan ke dalam persamaan KP. KP sama dengan P dari NO2 dipangkatkan 2 dibagi P dari NO pangkat 2 dikali P dari O2. Oke, berapa nih? Kita masukkan nilainya berarti ini 2X ya. 0,988 pangkat 2 dibagi dengan 0,012 pangkat 2 dikali 0,506. Dihitung ya berapa hasilnya. Oke, kalau saya dapat hasilnya segini ya teman-teman, 1,3 kali 10 pangkat 4. Ya. Silakan teman-teman cross check ya, hasilnya dapatnya sama atau enggak. Kalau misalkan mungkin beda, kalian recheck lagi apakah ada keteledoran atau kurang telitian dalam menghitungnya dan lain sebagainya. Gitu ya, kita lanjutkan satu soal lagi ya untuk sore ini. Ini karena sama ya, soalnya mirip-mirip, jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakannya sebagai latihan. Oke, yang ini agak berbeda, jadi kita coba bahas untuk penyelesaiannya. Ya, sorry banget ini mode cepat ya, karena saya juga ada agenda habis ini. Oke, satu soal lagi, kita lihat di sini ada penguraian nitrogen monoksida ya, dengan reaksinya tertentu. Kemudian kita diberi datanya berupa tekanan O2 ya, kemudian tekanan nitrogen. Nah, kita diminta untuk mencari
berapa sih nilai KP ya? Berapa kesetimbangan tekanan parsial dari NO dalam udara gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari tekanan parsial dari NO-nya gitu atau PNO ya. Gitu caranya gimana? Kita mencari tahu dulu nilai KP-nya ya, teman-teman. KP-nya kita bisa ketahui dari Oke, KP sama dengan kaca dikali RT pangkat delta N. Gitu ya. Nanti dari nilai KP yang diketahui, baru kita bisa nyari PNO. Ya, gitu ya algoritmanya. Gitu, kita nyari KP-nya dulu. KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Nilai KC-nya udah tahu? Berapa nilai KC-nya? 2,3 dikali 2,3 kali 10 pangkat 30. R-nya tadi ya 0,082 dikali T-nya berapa? 298. 8. Oke, delta N-nya berapa delta N-nya? Kiri ada berapa koefisiennya kiri? 2. 2. Di kanan? 2. 2. Berarti delta N-nya? 0. 0. Kalau bilangan dipangkatkan 0 hasilnya? 1. 1. Berarti nilai KP-nya sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 30 ya. Sama dengan nilai KC-nya ya. Oke, kita sudah tahu nih nilai KP-nya. Kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan KP. Ya, KP sama dengan tekanan apa? Tekanan N2 dikali tekanan O2 oke, dibagi tekanan NO pangkat 2. tekanan NO pangkat 2. Suara saya agak kecil, saya nggak apa-apa ya. Oke, kemudian teman-teman bisa masukkan ya nilainya di sini 2,3 kali 10 pangkat 30 sama dengan tekanan N2-nya berapa teman-teman? 0,781. Oke. Dikali 0,209. Oke. Dibagi ini ya yang dicari ya, PNO-nya. Oke. Berarti kalau nyari PNO kuadrat sama dengan berapa? Apa dibagi apa? Gimana nih jadinya? Nyari PNO secara matematis. Hmm? 0,781 dikali 0,209 per 2,3 dikali 10 pangkat 30. Oke. Ya, tinggal teman-teman cari ya. Kalau misalkan nanti sudah ketemu, tinggal diakarkan, maka itu adalah hasil dari PNO. Di PNO sama dengan 0,781 dikali 0,209 dibagi 2,3 kali 10 pangkat 30 dipangkatkan setengah atau diakarkan ya. Oke. Ini silakan teman-teman cari ya hasilnya berapa. Kalau saya sih dapatnya kemarin tuh 0,071 kali 10 pangkat 30. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman cara penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum paham nggak? Untuk soal ini. Kalau sudah paham, bilang paham. Paham, Ibu. Oke, ya cukup mudah ya teman-teman penyelesaiannya. Saya rasa ada beberapa soal yang belum dibahas dan itu bisa jadikan
teman-teman latihan ya untuk nanti persiapan ujian juga. Jadi saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya apa yang dibahas oleh kita bersama pada sore hari ini. Jadi